dan format yang siap dipublikasikan di YouTube. Maka ITB itu ada namanya ITB Channel, gitu kan. Itu salah satu kanal kita yang kita sediakan untuk belajar seperti itu. Tapi itu juga ada batasannya, karena kita punya ruangan kecil, gitu ya. Kemudian waktu jadwal kerja juga sangat singkat, gitu ya. Untuk bikin konten banyak itu sangat sulit. Nah, akhirnya kami serahkan ke Bapak dan Ibu dosen, gitu kan, untuk membuat. Nah, toolnya ada di sini. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian langsung search di Google, itu akan muncul ordering tools. Itu ada sekian banyak tool yang bisa kita pakai. Yang paling efektif adalah pertama, Microsoft PowerPoint. Jadi kami masih melihat bahwa PowerPoint itu menjadi satu tool yang banyak atau familiar digunakan. Pilihan keduanya LibreOffice. Kalau yang menggunakan OpenOffice gitu ya, itu juga bisa dipakai. Nah, ini menjadi interface kita. Setelah konten itu kita buat PowerPoint-nya, nah kita tinggal tambahkan multimedianya. Caranya adalah, ini ada audio dan video, Pak. Bapak dan Ibu bisa menggunakan webcam, gitu ya. Rekam dengan Camtasia, hasilnya adalah MP4. Kemudian rekam suara gitu ya, menggunakan audio recorder, hasilnya adalah MP3. Nah, dari sana dengan PowerPoint kita masukkan bahan semuanya, tambah tool namanya Aspring Free, gratis, Pak. Kalau misalkan mau beli pun ada yang versi lengkapnya, tapi ada yang lebih lengkap lagi gitu kan, itu harganya sekitar 1.500. Itu sangat lengkap gitu ya. Kalau yang ini free gitu ya. Jadi dengan bahan tool pembuatan konten ini, itu akan jadi langsung siap konten jadi yang dipublikasikan. Lalu nanti gampang mem-package, langsung menguploadkan itu gampang kalau sudah jadi ini. Yang keduanya adalah Moodle Bank soal question. Bapak dan Ibu untuk membuat soal online itu juga gampang gitu ya. Jadi tidak perlu lagi script, tidak perlu lagi membuat kode program gitu ya. Ini tinggal kita gunakan sintaksnya. Bentuknya itu ada macro word yang biasa kita gunakan. Ketik di sana dengan sintak atau tool yang tersedia, hasilnya itu adalah bank soal. Mau 10, mau 100, mau 1000. Dan ketika Bapak dan Ibu sukses membuat 5 soal setiap kali pertemuan, kalau ada 14 kali pertemuan, itu akan jadi 70 soal, Pak. Dan nanti kita bisa randomize untuk comprehensive testing gitu ya. Jadi istilahnya tinggal kita rutin aja membuat itu, satu semester punya 70 soal. 1 tahun gitu ya, atau 2 tahun berikutnya udah 140 soal. Tahun berikutnya lagi ada 200 soal. Tahun berikutnya lagi ada bank soal yang sangat banyak. Tinggal kita pilih mau keluarkan soal yang mana dan kita bisa randomize. Terus tool yang kedua itu adalah aplikasinya. Jadi bagaimana membuat si konten itu publish online. Di sini di Universitas Telkom sudah disediakan namanya itu iCaring. Atau juga nanti ada pengembangan baru gitu yang terkait dengan ini gitu ya. Itu sudah siap bahannya. Jadi tidak perlu pusing dengan ini, tinggal kita login di sistemnya, kemudian kita langsung bisa gunakan. Oke, jadi kalau dari sisi tool ini gitu ya, Bapak dan Ibu saya pikir ada yang belum kenal gak? Oke, kalau belum kenal gitu kan, saya akan tunjukkan satu contoh ya. Oke. Tadi sebentar pada saat menunggu gitu kan, saya coba tunjukkan. Ini contoh audio yang tadi saya rekam, suara saya gitu ya. Maaf, ini suara Bruno Mars. Kemudian juga ini ada contoh video, kebetulan saya download, anak-anak saya di rumah senang Angry Bird, jadi saya downloadkan. Ini adalah PowerPoint-nya. PowerPoint-nya pun tidak perlu harus yang terbaru gitu ya. Cukup yang Bapak dan Ibu sudah installkan. Nah, di sini kita bisa buat gitu kan, atau sudah ada lah, Bapak dan Ibu saya yakin sudah ada. Kita tinggal tuliskan gitu ya. Kemudian untuk menyisipkan audio pun kita tinggal tambahkan di PowerPoint tersebut gitu ya. Di sini ada tool insert gitu ya. Kemudian ada audio. Nah, file MP3 tadi, file MP3 yang sudah kita siap tinggal kita sisipkan, itu menjadi narasi dari penjelasan teks atau juga PowerPoint yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian juga ada yang senang dengan video gitu ya. Kita rekam video. Sekarang itu seringkali ada selfie gitu ya. Ya sudah kita rekam sendiri gitu kan, gitu ya. Kita rekam, hasilnya MP4 gitu ya. Itu sudah siap juga untuk bahan, Pak. Oke, kemudian kesimpulan. Gak usah banyak-banyak, karena apa? Materi itu sudah disampaikan lewat video tadi gitu ya. Nah, di sini kita tinggal tes gitu ya. Tesnya ya cukup dengan jalankan PowerPoint-nya. Oke, kita tes suaranya. Ups.
Oke, volumenya tadi saya kecilkan. Tes lagi. Ini testing dulu gitu ya. Jadi kita uji. Bukan suara saya yang nyanyi. Kemudian juga PowerPoint-nya, videonya. Kita tes juga. Oke, ini sudah jalan. Oke, ini sudah jadi juga. Nah, tambahan berikutnya itu cukup di sini ketika kita sudah install iSpring akan muncul tombol iSpring-nya, gitu ya. Nah, ini tinggal klik publish. Nanti secara otomatis gitu ya, dia akan mempackage semua bahan materi Bapak dan Ibu yang sudah masukkan ke PowerPoint, lengkap dengan animasinya, lengkap dengan interaksinya gitu ya, itu di capture gitu kan oleh iSpring ini, free. Kalau mau tambahan fitur gitu kan itu boleh, mangga. Tapi kalaupun misalkan cukup dengan ini gitu ya, sudah lengkap gitu ya. Karena kami contohkan ini juga gitu kan untuk sekian banyak PowerPoint itu berhasil. Kemudian kalau Tell You sendiri ingin ada theme gitu ya, itu cukup theme-nya dibagikan ke Bapak dan Ibu dosen menjadi template PowerPoint. Di sana sudah ada logonya, tinggal tambahkan nama Bapak dan Ibu, kemudian mata kuliahnya apa gitu ya. Nah, ini proses gitu ya menjadi flash, menjadi SCORM sesuai dengan kebutuhan dari LMS-nya dan cepat juga prosesnya. Oke, video juga di-convert gitu ya menjadi flash oleh si iSpring ini. Jadi kita tidak perlu pusing gitu ya untuk mengkonversikan. Karena kalau format filenya Bapak dan Ibu itu misalkan masih MOV atau juga masih format filenya DVD gitu ya, itu butuh ukuran file yang besar. Minimal misalkan 500 mega gitu ya untuk konten video sekitar 20 sampai 30 menit. Tapi kalau formatnya filenya adalah MP4 gitu ya, untuk ukuran untuk kualitas videonya HD itu hanya 20 mega gitu ya. Untuk durasi sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Oke, ini prosesnya. Oke, sedikit tambahan. Nah, sedikit tambahan gitu ya. Saya skip. Hasilnya gitu ya. Hasilnya ada di sini, formatnya folder. Kalau yang ini karena saya pilih hasilnya itu adalah dalam SPF gitu ya. Oke, saya jalankan. Maka PowerPoint Bapak dan Ibu tadi yang sudah di-package sedemikian rupa gitu ya, itu akan menjadi file yang sudah bisa dibuka oleh browser. Dan ini tidak akan bisa di-copy oleh mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa cukup buka, baca gitu ya. Kemudian dengarkan suaranya, narasinya, cukup klik-klik di sini juga. Di sini ada button-button yang membantu. Termasuk juga kalau butuh full screen gitu ya. Di sini juga ada full screen. Kemudian suaranya juga sama, terdengar. Dia bisa langsung muncul videonya gitu ya. Sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai, end. Itu sudah satu bahan, Pak. Dan ini gitu ya, kita rancang materi e-learning itu tidak boleh lebih dari maksimum 1 jam maksimum. Enaknya 30 menit. Lebih enaknya lagi 10 menit. Jadi kalau bisa bahan materi sangat banyak, Bapak Ibu convert menjadi katakanlah 20 materi, 30 materi gak ada masalah. Tapi per materinya kita buat 10 menit, 20 menit, 30 menit. Kalau misalkan 2 jam, saya yakin tidak ada yang mau nonton, Mbak. Gitu ya. Tidak ada yang menonton. Nah, kalau format seperti ini, itu bisa di-skip. Atau bisa ketika misalkan, saya ingin makan dulu, pause, dia login lagi, akan kembali ke sini.